Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Hari ini kita belajar pembelajaran 3 halaman 64. Di sini ada yaitu ayo bacalah teks berikut dengan seksama. Judulnya Kerja Bakti Bersama. Oke, pada paragraf pertama, hari Minggu diadakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah Bella. Beberapa hari sebelumnya, Bapak Ketua RT telah membuat pengumuman untuk mengajak seluruh warga ikut serta. Menurut Pak RT, kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilakukan karena banyaknya warga yang terserang penyakit demam berdarah. Ini paragraf pertama. Kalau kita cari pokok paragrafnya, yaitu ada di awal paragraf. Berarti ini dinamakan paragraf deduktif karena pokok paragrafnya ada di awal. Kemudian coba untuk selanjutnya kamu baca, nanti kirim lewat voice note ya. Lihat di sini ada ayo pahami dan jawab. Yang A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, kapan warga mengikuti kerja bakti? Berarti ini menanyakan waktu ya. Kemudian yang kedua, mengapa Pak RT mengadakan kerja bakti? Berarti ini menanyakan alasan. Kemudian yang ketiga, apa peralatan yang dibawa Bella dan ayahnya? Ini dicari dari hasil pokok, bukan dari pokok dia, tapi dicari dari kalimat pendukung ya, atau kalimat penjelas. Kemudian yang keempat, mengapa Ratih dan Beta datang pukul 10? Nah, ini ditanyakan sebab akibat atau alasan seseorang. Kemudian yang kelima, apa yang dikerjakan ibu-ibu? Nah, ini bisa dicari dari paragraf pendukung ya. Kemudian yang B, lihat. Tulislah paragraf dari gagasan pokok dalam teks berjudul Kerja Bakti Bersama. Kamu hanya menuliskan paragraf berapanya saja. Contoh, Ratih dan Beta yang baru pulang dari gereja ikut bergabung dalam kegiatan kerja bakti. Jadi ini adanya di paragraf keberapa ya. Lanjut, pembelajaran PKN. Kegiatan pembelajaran yaitu 1, membaca teks tentang kerjasama. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Kemudian yang ketiga, menentukan contoh kerjasama. Kemudian yang keempat, menuliskan bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ayo bacalah teks berikut dengan seksama. Kerjasama. Pada dasarnya setiap manusia itu sama ya. Namun ada saja orang yang memperlakukan orang lain dengan cara yang berbeda karena alasan warna kulit atau perbedaan fisik lainnya. Tuhan memang menciptakan makhluknya berbeda-beda, tetapi perbedaan itu justru merupakan sebuah anugerah yang harus disyukuri. Keberagaman membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang besar, hingga kita harus arif dalam menyikapinya. Adanya keberagaman di Indonesia
dapat menjadi kekuatan jika dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Salah satu kegiatan yang mencerminkan menghargai keberagaman adalah kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, kita menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan. Jadi intinya kerjasama itu kegiatan yang mencerminkan menghargai keberagaman dalam bekerja sama. Atau kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang pasnya yaitu kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian manfaat yang kita peroleh dari kerjasama yaitu sebagai berikut. 1. Mempercepat selesainya pekerjaan karena dilakukan bersama-sama. Ya pasti. Kemudian yang kedua, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama. Pekerjaan berat yang dilakukan dengan bekerja sama bersama dengan akan terasa ringan. Kemudian yang ketiga, mempererat hubungan persaudaraan dan menambah keakraban. Kemudian yang keempat, terciptanya rasa aman dan nyaman, ya. Kerjasama memiliki dua syarat agar bisa berhasil dengan baik, yaitu sukarela dan saling menguntungkan. Lanjut ke IPS. Kegiatan pembelajaran yaitu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat, kemudian menulis sikap yang sesuai berdasarkan kejadian, menuliskan pendapat sesuai dengan cerita, kemudian membuat tulisan berdasarkan pengalaman bekerja sama. Kerjasama dalam keberagaman. Kehidupan sosial dan keberagaman budaya dapat menjadi kekayaan bangsa jika kita senantiasa memeliharanya. Bagaimana cara memelihara budaya bangsa? Bagaimana pula cara menumbuhkan sikap kerjasama dalam keberagaman? Di sini ada nomor 1, cara melestarikan keberagaman budaya. Salah satunya A. Mempelajari keragaman budaya yang dimiliki bangsa lain. Jadi tidak hanya fokus terhadap budaya sendiri, tetap mempelajari budaya lain, ya. Itu cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu ada salah satunya. Kemudian yang nomor 2, kerjasama dalam keberagaman. Salah satunya yaitu A. Kehidupan menjadi serasi, selaras dan seimbang. Jadi nomor 2 itu kerjasama dalam keberagaman itu bisa mewujudkan hal-hal. Apa sih yang bisa diwujudkannya itu dari kerjasama dalam keberagaman? Ya, yang pertama kehidupan menjadi selaras, serasi, selaras dan seimbang. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, sikap untuk mewujudkan kerjasama. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan kerjasama adalah keberagaman antara lain sebagai berikut, ya. Bapak akan sebutkan salah satunya saja, yaitu yang A. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lainnya. Jadi sikap yang perlu kita kembangkan dalam mewujudkan kerjasama. Apa sikapnya itu?
itu tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Jadi jangan sampai memandang remeh yang lain dan memandang lebih bagus budaya sendiri. Jadi jangan ada seperti itu. Mungkin dicukupkan dulu ya anak-anak untuk penjelasannya. Nanti untuk tugasnya lihat di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.